Perkembangan uji klinis kandidat obat kombinasi baru kerjasama BIN, TNI Angkatan Darat, dan Universitas Erlangga sudah mencapai fase ketiga. BPOM mengaku belum memberi izin edar pada kandidat obat kombinasi baru, lantaran masih adanya sejumlah faktor pertimbangan terkait keamanan dan validitas obat. Masyarakat Indonesia bisa bernafas lega. Setelah 5 bulan bertahan melawan pandemi, satu persatu lembaga penelitian mulai mengembangkan obat anti corona. Yang terbaru, kandidat obat kombinasi COVID-19 hasil kerjasama BIN, TNI Angkatan Darat, dan peneliti UNAIR saat ini tengah mencapai uji klinis fase 3. Fase ini merupakan fase terakhir dari penilaian validitas obat. Pihak UNAIR mengaku telah melakukan uji klinis kombinasi regimen obat penawar COVID-19 kepada 700 pasien. Jumlah ini melampaui syarat uji klinis yang diberikan Badan POM, yakni 600 orang. Mau ikut dalam proses ini itu 1.000 lebih, hanya karena tidak memenuhi persyaratan inklusivitas berkaitan dengan jenis kasusnya, berkaitan dengan usianya, berkaitan dengan OTG atau non-OTG-nya, itu kita keluarin sehingga yang memenuhi persyaratan itu tinggal 700 sekian. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengaku belum memberi izin edar pada kandidat obat kombinasi baru COVID-19 UNAIR lantaran masih adanya sejumlah faktor pertimbangan terkait keamanan dan validitas obat, termasuk efek samping yang ditimbulkan kandidat obat kombinasi baru. Dilakukan oleh tim UNAIR ini dalam inspeksi yang kami lakukan per tanggal 28, kami temukan beberapa gap ya, ada beberapa temuan-temuan yang sifatnya kritikal, major, minor ya. Temuan kritikal terutama dampaknya adalah terhadap validitas dari proses uji klinik itu tersebut ya, dan juga validitas dari hasil yang nanti akan didapatkan. Tim gabungan Universitas Erlangga, TNI Angkatan Darat, dan BIN telah menyelesaikan uji klinis fase 3 kombinasi kandidat obat baru COVID-19. Ketiga kombinasi obat ini adalah 1. Lopinavir atau ritonavir dan azitromisin, 2. Lopinavir atau ritonavir dan doxycycline, 3. Hydrokloroquine dan azitromisin. Obat ini diklaim memiliki keampuhan hingga 98% dalam menyembuhkan pasien tanpa alat ventilator. Meski bagi sebagian orang temuan ini menjadi kabar gembira, nyatanya kandidat obat baru COVID-19 ini mengundang kontroversi. Seorang epidemiolog Universitas Indonesia mempermasalahkan temuan lantaran obat baru diuji kepada pasien berstatus OTG atau orang tanpa gejala yang dinilai tidak menunjukkan gejala berat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta kepada seluruh stakeholder yang melakukan penelitian kandidat obat COVID-19 harus diiringi komitmen menjaga keselamatan konsumen. Keselamatan pasien yang juga boleh tidak tawar-tawar, sehingga proses penemuan obat baru, jamu baru, dan segala macam untuk COVID memang harus dilakukan, tetapi tetap harus utamakan keselamatan. Dan kemudian standar yang sudah ada harus dilalui, tapi sambil jalan juga harus satu sisi kuratif, pengobatan tetap diperlukan, tetapi di sisi lain penelitian kemudian juga harus dilakukan, jadi berjalan paralel. Jutaan warga negara Indonesia kini menaruh harapan besar pada siapapun yang tampil sebagai negarawan dan mampu menghadirkan obat penawar pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.